Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan saya Nabila Anissa Aisyah Putri dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi sifat koligatif larutan. Nah, sebelum itu, apa sih sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan merupakan sifat-sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut, bukan karena jenisnya. Sifat koligatif larutan sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit mempunyai sifat koligatif yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Hal ini disebabkan karena larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak. Banyaknya zat terlarut dalam pelarut atau larutan dinyatakan dengan konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini dapat dinyatakan dalam molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Sifat koligatif larutan tidak hanya bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada satu jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Artinya, semakin banyak partikel zat terlarut yang ada di dalam larutan, semakin besar pula efek sifat koligatif yang dihasilkan. Kenapa sifat koligatif hanya bergantung pada jumlah partikel? Hal ini karena partikel-partikel zat terlarut akan mengganggu interaksi antara partikel-partikel pelarut. Gangguan ini akan menyebabkan perubahan pada sifat fisik larutan seperti titik didih, titik beku, tekanan uap, dan tekanan osmotik. Terdapat 4 jenis sifat koligatif larutan utama. Yang pertama, ada penurunan tekanan uap. Tekanan uap selalu lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murni pada suhu yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya partikel zat terlarut yang menghalangi molekul pelarut untuk menguap. Nah, contohnya itu ada pada penambahan garam dapur ke dalam air akan menurunkan tekanan uap. Nah, yang kedua, ada kenaikan titik didih. Titik didih larutan selalu lebih tinggi dibandingkan titik didih pelarut murni. Hal ini disebabkan oleh adanya partikel zat terlarut yang mengganggu proses penguapan molekul pelarut. Contohnya itu ada pada air yang ditambahkan garam akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan air murni. Yang ketiga, ada penurunan titik beku. Titik beku larutan selalu lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut murni. Hal ini disebabkan oleh adanya partikel zat terlarut yang mengganggu pembentukan kristal padat pelarut. Contohnya itu ada penggunaan antigel pada radiator mobil yang bertujuan untuk menurunkan titik beku air radiator agar tidak membeku pada suhu rendah. Yang keempat, ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut murni melalui membran semi-permeabel menuju larutan yang lebih pekat. Nah, contohnya itu proses osmosis pada sel tumbuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sifat koligatif larutan. Yang pertama itu jumlah partikel zat terlarut. Semakin banyak partikel zat terlarut, semakin besar pengaruhnya terhadap sifat koligatif. Nah, yang kedua itu ada sifat pelarut. Jenis pelarut juga dapat mempengaruhi besarnya sifat koligatif. Yang ketiga ada suhu. Suhu dapat mempengaruhi kelarutan zat terlarut dan dengan demikian mempengaruhi sifat koligatif. Sifat koligatif memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain itu ada pembuatan es krim. Nah, penambahan garam pada es batu akan menurunkan titik beku sehingga campuran menjadi lebih dingin dan dapat digunakan untuk membekukan adonan es krim. Yang kedua itu ada penggunaan antigel. Antigel ditambahkan pada radiator mobil untuk mencegah air radiator membeku pada suhu rendah.
Nah, yang ketiga ada proses osmosis pada tumbuhan. Proses osmosis penting untuk penerapan air dan mineral oleh akar tumbuhan. Yang keempat itu ada dialisis. Proses dialisis digunakan untuk membersihkan darah pasien gagal ginjal dengan memanfaatkan prinsip osmosis. Untuk menghitung besarnya sifat koligatif digunakan beberapa rumus yang melibatkan molalitas larutan, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, itu dia tadi merupakan penjelasan mengenai sifat koligatif larutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tekanan osmotik yang merupakan salah satu dari sifat koligatif larutan tersebut. Tekanan osmotik adalah salah satu sifat koligatif larutan yang menggambarkan kecenderungan pelarut atau biasanya air ya untuk berpindah dari daerah dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke daerah dengan konsentrasi zat terlarut tinggi melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel adalah membran yang hanya dapat dilalui oleh molekul pelarut, bukan molekul zat terlarut. Bayangin kita punya dua wadah yang dipisahkan oleh membran semipermeabel. Satu wadah berisi air murni, sedangkan wadah lainnya berisi larutan garam. Molekul air dari wadah berisi air murni akan cenderung berpindah ke wadah berisi larutan garam untuk mencoba menyamakan konsentrasi di kedua sisi membran. Pergerakan molekul air ini akan terus berlangsung hingga tercapai keseimbangan. Namun, jika kita ingin menghentikan pergerakan molekul air tersebut, kita perlu memberikan tekanan tertentu pada larutan garam. Tekanan inilah yang disebut dengan tekanan osmotik. Besarnya tekanan osmotik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada konsentrasi zat terlarut. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, semakin besar tekanan osmotiknya. Terus yang kedua itu ada suhu. Nah, semakin tinggi suhu, semakin besar tekanan osmotiknya. Terus yang ketiga itu ada jenis zat terlarut. Zat terlarut yang terionisasi sempurna seperti garam akan memberikan tekanan osmotik yang lebih besar dibandingkan zat terlarut yang tidak terionisasi. Jadi di sini saya punya contoh soal tekanan osmotik, yaitu jika 150 gram urea MR-nya 60 dilarutkan dalam air hingga volumenya 6 liter, tentukan tekanan osmotik pada suhu 343 K. Berarti tekanan osmotik itu kan rumusnya Pi sama dengan M kali R kali T. M-nya itu adalah molaritas, R-nya itu tetapan gas, T-nya itu suhu. Berarti di sini sama dengan 150 per 60 dikali 1000 per 6000 dikali 0,082 kali 343. Itu sama dengan 11,8 atm. Oke teman-teman, terima kasih.